Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Winda Rika Lestari, SEMM, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen. Materi yang akan kami bahas adalah mengelola kinerja dan mutu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Revaldo. Dan saya Endava Remolana. Dan saya Made Widya. Saya Keri Niva Lestari. Materi pertama yang saya akan bahas adalah tentang kontrol. Kontrol dapat didefinisikan sebagai pengawasan, pemeriksaan, atau pengendalian. Nah, kontrol organisasi. Kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan rencana kerja. Materi kedua yang saya akan jelaskan adalah kartu skor bimbang atau balance scorecard. Kartu skor bimbang adalah suatu metode pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Materi ketiga ada model pengendalian. Model pengendalian adalah aktivitas yang direncanakan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan produk atau jasa agar sesuai dengan standar dan memuaskan pelanggan. Ada beberapa model pengendalian antara lain seperti PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Yang kedua ada bagan kendali. Yang ketiga ada pengendalian proses dan mutu produk. Yang keempat ada 7 Quality Control and Tools. Dan yang kelima ada pengendalian langsung di lapangan. Materi selanjutnya, materi keempat, yaitu kontrol keuangan. Kontrol keuangan adalah yang memberikan informasi terkait keuangan perusahaan dan indikator masalah kinerja lainnya. Dalam kontrol keuangan ada yang namanya komponen, yaitu seperti laporan keuangan, neraca keuangan, dan laporan laba rugi. Di dalam kontrol keuangan ada juga rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio keuntungan, dan rasio leverage. Materi kelima tentang metode kontrol. Pertama, kontrol hierarki, yaitu penggunaan aturan, kebijakan, kewenangan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku pegawai. Kedua, kontrol desentralisasi, yaitu penggunaan budaya di perusahaan, norma kelompok, dan fungsinya untuk mencapai tujuan. Ketiga, manajemen buka buku, yaitu berbagai informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan semua pegawai di perusahaan. Materi ke-6 tentang manajemen kualitas total atau TQM, yaitu komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. Teknik-teknik TQM. Pertama, siklus kualitas. Kedua, tolak ukur. Ketiga, Six Sigma. Keempat, perubahan siklus waktu. Kelima, perubahan terus-menerus. Faktor-faktor positif TQM. Pertama, tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Kedua, berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Adapun faktor-faktor negatif TQM. Pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-7, yaitu tren dalam kendali mutu dan keuangan. 1. Standar kualitas internasional. Standar ISO 9000 adalah standar yang merupakan hasil dari konsensus internasional tentang syarat manajemen kualitas yang baik. 2. Sistem kontrol keuangan baru. A. Pertambahan nilai ekonomis atau EFA adalah sistem kontrol yang mengukur kinerja yang berkenaan dengan
Keuntungan setelah pajak dikurangi biaya modal yang diinvestasikan pada saat nyata. B. Pertambahan nilai pasar atau MVA adalah sistem kontrol yang mengukur perkiraan pasar saham terhadap nilai perusahaan terdahulu dan proyek investasi modal yang diharapkan. C. Pembiayaan berbasis aktivitas atau ABC adalah sistem kontrol yang mengidentifikasi beragam aktivitas yang dibutuhkan untuk menyediakan produk dan mengalokasikan biaya sesuai aktivitas tersebut. 3. Tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola organisasi sehingga kepentingan pemilik perusahaan dapat dilindungi. Halo semua, thank you udah nonton. Jangan lupa Like, Komen, dan subscribe. Dadah! dadah. Pengendalian proses dan mutu produk. Dah hafal apa tuh? Lama-lama. Di sini saya akan menyampaikan materi ketujuh, yaitu tren dalam kendali mutu dan keuangan. 1. Standar kualitas internasional. terakhir. Ya, terakhir. Mat. Sudah 3. Tapi pun perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas video yang diberikan dosen pengampu kami yaitu Ibu Rik.